Halo. Kembali lagi sama kita di Si Podcast atau podcastnya anak SI. Kali ini kita akan membahas tentang judi online dan juga pinjaman online. Nah, Mari kita mulai dengan perkenalan supaya lebih akrab gitu ya. Oke. Nah, mulai dari aku dulu nih. Oke. Aku Stefan dari SI. Lalu di sebelahku ada siapa nih? Nah, nama aku Stevin. Nah, lalu yang cantik ini, Halo, aku Ain. halo Akang yang di belakang sendiri itu. Halo, aku Alan. Dan terakhir, perkenalkan aku Nando. Nah, kalian udah tahu nggak sih pinjol sama judol itu apa? Ada yang udah tahu nggak? Apa itu ya? Aku tahu sih, tapi pura-pura gak tahu aja. Oh Wah. gitu. Ya, Jelasin berarti dong. sepuh dong. Tolong Ayo jelasin jelasin dong. dong. Yuk. Pemain lama kayaknya. Ayo jelasin. Apa ini? Dari mana dulu nih? Dari judi online dulu. Judi online. Judi online itu apa sih? Ya. Kita tahu sendiri kan, judi online itu mulai sekarang, dari dulu hingga sekarang itu meningkat terus. Wah. Yang main itu. Oh gitu. Kenapa kok bisa gitu, Mas? Karena itu mudah diakses sama orang-orang di Indonesia juga. Lewat handphone aja udah bisa buka judi sekarang. Oh Terus gitu. banyak platform juga yang menawarkan berbagai jenis permainan, mulai dari kasino, poker, terus ada juga hingga taruhan olahraga atau biasa disebut parlay itu ya. Oh parlay. Sayangnya akses yang mudah ini membuat orang-orang itu jadi kayak tergiur gitu loh dengan janji-janji kayak kamu cepet kaya kalau main judi online, kata admin-admin kan. Oh, aku juga pernah tuh waktu main game, kayak lagi main game kan lagi asik-asiknya gitu, tiba-tiba iklan kayak misal situs ini gacor, auto cuan gitu. Tapi kan salah satu itu juga ya, promosinya yang kenceng gitu ya. Makanya jadi banyak yang main gitu. Loh, tapi kan katanya udah banyak diblokir situs-situs itu. Nah, iya aku juga pernah denger tuh katanya situs-situs itu udah diblokir sama Kominfo. Tapi kok masih banyak? Nah, gimana tanggapannya ini? Nah, dari yang tadi Stefan sebut kan tadi banyak kan bisa bangkrut dan sebagainya. Ya. Akhirnya kan terjalin hubungan juga yaitu Pinjaman online. Iya. Nah, gimana ya menurut pendapat teman-teman Iya. nih tentang pinjaman online? Apa yang kalian pandang? Apa yang kalian dari perspektif kalian lah? Tahu dulu nih. Ya, Boleh. boleh. Oke. Jadi sebenarnya pinjaman online itu ya nggak buruk juga sih. Kan gimana ya jelasinnya? Pinjaman online itu sebenarnya untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan gitu kan ya. Cuman Ya. kalau online itu kan mudah diakses gitu loh. Hmm. Tapi karena pinjaman online ini terkait sama judol ini ya, kan jadi dapat stigma yang Jelek, buruk. Jadi kan iya. kalau orang yang pinjol berarti wah, orang ini main judi online ini. Jadi kalau menurut aku sih ya, seharusnya diperbaiki aja sih. Stigmanya itu gimana? Kalau dari Dulu. Aino dulu deh. Menurutku mungkin ya stigma yang jelek itu terbangun karena gini nih, kan kita main judi online. Terus habis itu kan pasti di judi online itu kita bakalan kayak kecanduan dan lain-lain. Terus habis itu kan kita jadi kepengen main terus, tapi di sisi lain kita nggak merhatiin ekonomi kita. Benar. Bisa jadi nanti kita kena keterusan, terus akhirnya ekonomi kita itu jadi kurang baik sampai akhirnya kita melakukan pinjol itu Pinjaman tadi. Oh. Terus kita melakukan pinjol tapi kita nggak bisa nutupi pinjolnya juga, tapi kita masih tetap kecanduan buat main Wah, judi online itu tadi. Itu yang bahaya ya. Stigma buruk dari pinjaman online. Kalau ini Akang Alan, kenapa nih? Apa yang membuat judi online itu begitu menarik meskipun juga penuh resiko? Nah, apalagi orang-orang sampai meminjam duit Wah. secara online. Secara online. Gimana nih, Kak? Terus sebelum aku jawab tentang itu ya, Iya. kemarin tuh udah sempat baca juga di berita kan. Apa Kemarin tuh? itu ada berita dari Polda Metro Jaya tentang Ya. dari pegawai Komgigi itu Wah. berhasil ditangkap oleh Polda Metro Jaya itu. Gara-gara apa tuh kalau boleh tahu? Terlibat dalam jaringan judi online itu. Waduh. Penangkapan ini tuh menunjukkan bahwa polisi itu masih terus bergerak untuk membongkar jaringan yang menjalankan bisnis ilegal ini. Karena mereka tahu bahwa dampaknya itu juga sangat merugikan kan bagi kita juga atau masyarakat. Mungkin kalian kalau minat baca beritanya juga bisa lihat di sini ya. Oh, Oke. atas sini loh. Pojok atas ya? Sini. Sini. Ya itu mungkin tadi bisa bahas lagi itu judi online ya, menarik Ya. itu ya. Mungkin salah satunya itu adalah harapan lah untuk mereka itu mendapatkan uang untuk cara cepat. Instan Karena gitu ya? instan. berarti? Waduh. Kan juga banyak yang berusaha terus menerus
menang meskipun tahu itu peluangnya kecil dan justru akhirnya terjebak. Kan sebenarnya itu banyak yang mengatakan juga kan, kayak ada admin bandar-bandar juga yang udah membocorkan semua sistemnya itu loh. Jadi kayak para pemainnya tuh dikasih menang dulu di awal. Nah itu kan buat kayak pemain-pemain itu tertarik gitu loh. Biar senang dulu gitu ya. Oh, Jadi jadi terus nanti itu. dijatuhin di akhir-akhir. Yang membuat menarik judi online. Ya itulah kalau dari aku ya. Kita dulu pernah nggak sih Lan, kita waktu ngopi di mana ya waktu itu? Kita lagi ngopi sama Nando juga kan. Terus Iya. tiba-tiba ada orang ditangkap itu katanya judi online juga kan. Iya yang pas itu malam-malam itu ya. Iya. Parah Kita sih. enak-enak main kan ya. Iya, lagi enak ML-an tuh bertiga kan, lagi ngopi santai. Tiba-tiba geruduk polisi kan. Digerebek guys tempat Digerebek. ngopiannya Iya. guys. Terus gimana nih menurut kalian cara menanggulanginya sih? Dari mungkin dari pribadi kita sendiri pasti harus punya sifat preventif kan. Oke. Nah, kalau dari aku sendiri ya, mungkin kalau judi online ya kita udah tahu juga kan kalau judi online itu merugikan. Walaupun kita awalnya dikasih menang-menang tuh, tapi kan akhir-akhirnya kita kan dihabisin kan sama bandar itu, istilahnya gitu. Ya kalau kita ya nggak usah lah sesekali nyentuh-nyentuh gituan. Takutnya apa? Takutnya sekali kita nyebur nggak bisa balik. keluar. Iya, nggak bisa keluar. Kalau pinjol sih, kalau menurutku ya, apalagi sekarang kan pinjol gampang banget kan. Modal KTP doang atau nomor HP kita bisa dapat pinjaman puluhan juta bahkan. Ya kan? Waduh, Pernah iya dengar sih. nggak yang Iya. itu? Asli. Ada beritanya banyak. Ada tuh, beritanya iklannya kan? Asli. Nah, kalau emang kita kepepet nih lagi butuh dana, entah itu buat kuliah atau pengobatan, ya lebih baik kita mulailah dari pinjam-pinjam ke saudara-saudara atau teman-teman dekat kita supaya apa? Supaya satu melindungi data kita, kedua ya tidak merugikan kita dan orang lain lah. Gitu. Oke. Kalau dari Ainus sendiri gimana nih? Kalau dari aku, mungkin aku mau ngasih saran buat situs-situs yang mencantumkan situs judi online. Sebaiknya kalian nggak usah mencantumkan hal-hal itu buat strategi marketingnya kalian. Kan kita itu masih punya strategi lain seperti melakukan promosi di sosial media atau di TikTok atau di mana gitu yang jauh lebih sehat daripada kita harus mencantumkan situs judi online cuma supaya ada orang yang mengunjungi situs kita gitu. Agak jahat ya itu. Yang Iya. mencantumkan Nah, itu ya. betul. Sama saking pengen banget situsnya dilihat sama orang banyak. Iya. Jadi sampai melakukan hal seperti itu. Aduh. Badarnya dapat duit, orang yang main duitnya kekuras. Iya. Bener. Kalau Alan sendiri nih gimana? Kalau dari aku tuh dikit aja ya, kayak kan itu sistem dibuat sama orang kan. Ya, Jadi itu udah diatur sama orang yang buat sistem itu. Jadi kalian itu kalau dikasih menang itu bukan dari kalian yang jago tapi dari sistemnya itu yang ngasih kalian. oke. Jadi jangan terbuai-buai kayak Oke. kalian ada punya temen jago bisa mainin bisa menang lah. Nah itu bohong. Oke. Jadi aku itu aja. Nah, Oke. terakhir nih abang emo kita Nando. Wah. Gimana nih? Iya, gimana? Aku pakai kata-kata aja ya. Oke. Oke. Jadi nakal itu boleh, tapi goblok itu jangan. Wena. Oke. Mungkin cukup sudah ya, Ya. podcast kali ini. Nah, terima kasih Kak Stefan, Oke. lalu Kak Inu dan juga Akang Alan dan juga Nando. Nando. Nah, kami dari Si Podcast. akan Mengundurkan diri. mengundurkan diri. Nah, Ingat jangan pernah jangan judi sampai- online. Jangan terjerumus ya. Jangan ya, Susah jangan. keluarnya. Bahaya. Oke. Bahaya. Jangan ya, Dek ya. Jangan gitu ya. Jangan. Terima kasih atas waktunya yang kalian sudah menonton ini. Sampai jumpa. Bye bye. Bye.